Salam sejahtera saudaraku. Minggu ini kita memasuki minggu ketiga masa bulan keluarga. Kita diundang untuk menghayati bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Mari datang padanya dengan penuh syukur dan rendah hati serta sukacita kita menyembah Dia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Saudaraku, firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 1-4 mengatakan, "Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah." Segala serafim kerudung pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Saudaraku, mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang penuh kasih, Engkau senantiasa memelihara kami dan melimpahi kami dengan kasih dan anugerah serta berkat-berkat-Mu.
Ampuni kami yang sering melupakan kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami sering bersungut-sungut kepadamu. Tuhan, ampunilah kami. Engkau menuntun kami dalam kehidupan kami, namun kami lebih sering memilih jalan kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Engkau mengutus para pemimpin untuk membimbing kami, namun kami seringkali tidak menghormati mereka. Kami sering menyampaikan kritik, bahkan dengan kalimat yang kasar dan melukai. Kami jauh dari sikap hormat. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami sadar banyak hal yang belum dapat kami lakukan sesuai kehendak-Mu. Karena itu, dengarkanlah jeritan hati kami kepadamu. Inilah pengakuan dosa kami, Tuhan. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan sesama kami. Terimalah pengakuan kami dan ampunilah kami menurut kasih setiamu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, terimalah anugerah Tuhan sebagaimana yang dinyatakan melalui Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi
Saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau menciptakan kami sebagaimana kami ada saat ini. Dengan segala keberadaan kami, Tuhan, kami memohon anugerah-Mu, supaya kami dapat bertahan hidup, menjalani hidup ini dengan riang gembira, dan memancarkan kemuliaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ketika saat ini kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu, supaya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Inilah kami Tuhan, menyatakan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Yesaya 45 ayat 1-7. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengalami suatu kondisi di mana saudara mempertanyakan keadilan Tuhan, di mana saudara benar-benar mengalami krisis yang begitu berat di dalam kehidupan saudara, dan saudara sudah mencari pertolongan kemanapun, tetapi kondisi itu tetap saja membuat saudara benar-benar semakin berputus asa. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menolong saudara. Semakin saudara berusaha dan berjuang, pada saat itu semakin saudara mengalami keterpurukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami kondisi krisis. Kondisi di mana kehidupan berjalan tidak seperti yang diharapkan. Dan saat ini kita belajar. Mungkin pada saat ini kita sendiri justru sedang mengalaminya. Kondisi krisis, entahkah krisis finansial atau ekonomi, entahkah krisis kerohanian, krisis rasa percaya diri, ataupun krisis yang lain yang membuat kita merasa jatuh, merasa tidak berdaya. Firman Tuhan saat ini memberikan kekuatan bagi kita. Saudaraku, Yesaya hidup pada saat bangsa Yehuda juga berada di dalam berbagai macam krisis yang dialami, baik krisis secara religius, ketika bangsa Yehuda ini justru mereka lari menyembah
berhala atau patung-patung, mereka lari meninggalkan Tuhan. Dan ibadah yang mereka lakukan juga dilakukan secara munafik. Dan mereka juga mengalami krisis sosial. Ada banyak sekali ketidakadilan yang terjadi. Krisis politik di mana pada waktu itu bangsa Asyur muncul sebagai kekuatan tandingan bagi bangsa Mesir, yang semuanya itu semakin berdampak bagi bangsa Israel atau Yehuda kala itu. Di tengah-tengah krisis yang seperti itu, melalui nabinya, Nabi Yesaya, Allah mau menunjukkan betapa Allah itu tidak membiarkan umatnya terus berjuang sendiri menghadapi krisis yang sedang menimpa mereka. Saudaraku, justru melalui nabinya Allah mengatakan supaya bangsa Israel itu, bangsa Yehuda itu kembali bertobat, kembali datang kepada Tuhan, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat perikop kita pada saat ini. Kita tahu bagaimana Allah memakai siapa saja, memakai apa saja untuk menunjukkan pertolongannya bagi umatnya, bagi orang-orang yang dikasihinya. Dan melalui bacaan kita saat ini, kita melihat bagaimana Allah berdaulat secara mutlak. Dia memilih dan memakai Kores. Kores adalah raja Persia, raja yang tidak mengenal Allah, tetapi justru dipakai oleh Allah untuk menolong bangsa Israel atau Yehuda keluar dari kondisi krisis yang mereka alami. Dikatakan di sini pernyataan tentang diri Allah yang sungguh-sungguh berdaulat atas seluruh ciptaannya, atas segala keadaan. Kita melihat bagaimana di dalam ayat 1 bacaan kita mengatakan bahwa Allah mengurapi Kores. Aku memanggil engkau dengan namamu dan menggelari engkau. Allah sendiri yang memberi gelar kepada Kores, raja Persia ini. Dan hal ini mau menunjuk bagaimana panggilan Allah terhadap Kores untuk mencapai atau melaksanakan tugas penting, yaitu untuk menolong bangsa Yehuda. Saudaraku, di dalam semuanya itu tujuan Allah memanggil Kores adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun Kores adalah orang yang tidak mengenal Allah, tidak menyembah Allah, tetapi tetap dipakai oleh Allah. Hal ini mau menunjukkan bahwa kekuasaan mutlak itu ada di tangan Tuhan. Tuhan itu berkuasa atas siapapun, bahkan atas orang-orang yang tidak mengenal Dia pun Dia memiliki kuasa yang mutlak. Saudaraku, kedaulatan Allah di dalam sejarah Israel itu bisa kita lihat dengan jelas melalui bacaan kita pada saat ini. Misalnya melalui kata-kata yang dipergunakan oleh Nabi Yesaya di dalam bacaan kita saat ini. Ayat 1 mengatakan, kuurapi, kemudian tangannya aku pegang, aku menundukkan bangsa-bangsa di hadapannya, aku berjalan di depanmu, aku memberikan kepadamu harta benda. Ayat 3, aku menjadikan terang dan gelap. Ayat 7, dan kemudian ayat 8, akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Saudaraku, kita bisa melihat bagaimana kuasa Allah, kedaulatan Allah yang sungguh sangat sempurna itu mau menunjukkan belas kasih dan kesetiaan serta kepedulian dan pemeliharaan terhadap umatnya. Kores, raja Persia ini dipilih Allah sebelum Yehuda mengalami kondisi krisis. Dan semuanya itu diatur oleh Allah sedemikian rupa supaya pada saatnya Kores
bisa melakukan suatu tindakan melalui kuasa yang diberikan Allah kepadanya untuk menolong Yehuda. Saudaraku, melalui bacaan ini kita bisa yakin dan percaya, semakin yakin, semakin percaya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan dan seluruh keadaan. Kondisi krisis yang mungkin kita alami sepatutnya tidak membuat kita lantas meninggalkan Dia dan mencari pertolongan di luar Dia. Kita bisa belajar melalui bangsa Israel yang ketika mereka mengalami kondisi krisis, justru mereka lari mencari pertolongan kepada manusia. Tetapi semakin mereka mencari pertolongan di luar Allah, semakin kondisi mereka terpuruk. Semakin mereka merasakan krisis yang semakin tidak dapat diatasi. Karena itu melalui Yesaya pasal 30 ayat 15 tadi kita bisa mengingat dan melihat bagaimana Allah menginginkan supaya orang percaya itu bertobat dan tinggal diam. Sebab di dalam bertobat dan tinggal diam, di dalam percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia yang mengalami krisis, yang diberikan karunia akal dan pikiran, tentu kita tidak tinggal diam. Tentu kita akan berjuang untuk mengatasi krisis yang kita alami. Tentu kita akan berupaya mencari pertolongan sedapat mungkin supaya kita bisa keluar dari kondisi krisis kita. Namun ketahuilah saudaraku, ketika kita mengandalkan kekuatan di luar Tuhan, ketika kita berharap penuh kepada manusia atau bahkan kepada kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan, maka yang didapati justru adalah kekecewaan. Yang didapati justru adalah kondisi yang semakin membuat kita semakin lemah, tidak berdaya. Saat ini kita belajar melalui pengalaman bangsa Israel supaya kembali bertobat, tinggal diam, tenang dan percaya. Sebab di dalam semuanya itu terletak kekuatan kita yang membuat kita mampu untuk bertahan di tengah-tengah kondisi krisis ini. Dan percaya bahwa Allah bertindak dan mampu untuk memakai apa saja dan siapa saja, bahkan yang di luar batas pemikiran kita, di luar jangkauan pemikiran kita. Allah bisa menggunakan itu untuk menolong kita keluar dari keadaan krisis kita. Saudaraku, segala macam keadaan mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Namun Allah yang kita percaya, Allah yang menunjukkan kedaulatannya, bahkan melalui pengalaman sejarah bangsa Israel atau bahkan melalui pengalaman sejarah kehidupan kita sendiri, kita boleh semakin yakin dan percaya bahwa kekuatan yang sungguh-sungguh luar biasa, kekuatan yang sungguh-sungguh dapat diandalkan, itu adalah Allah. Dan jika Allah memakai siapa saja atau apa saja untuk membawa kondisi keluar dari krisis, maka semuanya itu semata-mata juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Atau mungkin saudaraku pada saat ini, saudara sedang di dalam kondisi yang baik, saudara sedang di dalam kondisi di mana saudara memiliki kekuasaan sebagai pemimpin, atau mungkin saudara memiliki kekuatan berupa harta ataupun materi. Melalui firman Tuhan saat ini juga Allah mengingatkan bahwa kuasa yang saudara miliki, harta yang saudara miliki, kekuatan yang saudara miliki, itu juga adalah anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan bukan tanpa maksud, tetapi supaya melalui kekuasaan yang kita punya, supaya melalui harta yang kita punya, supaya melalui wewenang dan otoritas yang kita punya, kita mampu untuk membawa orang yang sedang berada di dalam krisis juga keluar dari kondisi krisis mereka.
Jadi dengan demikian saat ini kita diingatkan, saudaraku, ketika kita berada di dalam keadaan krisis, yakin dan percayalah bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong. Andalkan Dia. Dan kalau kita saat ini di dalam kondisi yang baik, pergunakan kondisi baik kita itu untuk membawa orang-orang di sekitar kita yang sedang di dalam keadaan krisis keluar dari keadaan krisis mereka. Ulurkanlah tangan untuk menolong mereka, sebab otoritas, kekuasaan yang kita punya, harta yang kita punya, itu adalah milik Tuhan. Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan ini, Tuhan yang berdaulat penuh atas segala kuasa, atas segala otoritas yang ada di dunia ini. Dan semuanya, saudaraku, semua keadaan yang dialami, biarlah semuanya itu membawa manusia untuk semakin mengagungkan Dia. Segala kemuliaan hanya untuk Dia. Dan saat ini di dalam bulan keluarga, kita boleh menghayati firman Tuhan ini dan menerapkannya juga di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Mari kita jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang senantiasa mengandalkan Dia. Ketika di dalam keadaan krisis, kita boleh tetap belajar untuk tinggal tenang, tinggal diam dan percaya kepada Tuhan. Sebab disitulah letak kekuatan kita. Dan kita juga bisa menggunakan keluarga kita untuk menjadi keluarga yang mampu menolong keluarga-keluarga yang lain. Biarlah dengan demikian kita boleh semakin merasakan sukacita, damai sejahtera, dan kemuliaan Tuhan terpancar di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Mari saudaraku, kita lakukan firman Tuhan ini dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar lagu ini. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allahku Maha Kuasa. Saudaraku, mari kita bawa segala beban pergumulan kita kepada Tuhan.
Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa penuh atas hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengatur segala masa. Engkau mengatur segala keadaan. Dan karena itu Tuhan, pada saat ini kami membawa beban pergumulan kami kepadamu. Kami yang saat ini di dalam kondisi krisis, ketika kami mengalami kesulitan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami tahu Tuhan, bahwa sebagai manusia kami seringkali mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Kami berupaya untuk mencari pertolongan dan kami mengandalkan pertolongan manusia. Namun kemudian Tuhan, tidak jarang kami merasakan kekecewaan. Saat ini melalui firman-Mu kami diingatkan dan diteguhkan bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh mengasihi kami, dan Engkau bisa memakai apa saja dan siapa saja, bahkan orang-orang yang di luar pemikiran kami, untuk menolong kami. Tetapi melalui firman-Mu ini juga Tuhan, kami Engkau panggil untuk menunjukkan pertolongan Tuhan kepada sesama kami yang saat ini berada di dalam kondisi krisis. Tuhan, kami mau menyerahkan pergumulan hidup kami kepadamu. Kami juga menyerahkan pergumulan hidup saudara-saudara kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Biarlah di dalam segala keadaan kami boleh tetap menyembah Engkau. Kami tidak berpaling meninggalkan Engkau, tetapi kami justru semakin tertuju kepadamu. Kami juga menyerahkan kondisi bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, ada banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negeri ini. Tetapi kami percaya bahwa Engkau juga berdaulat atas negeri ini, atas bangsa Indonesia. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati mereka Tuhan, urapi mereka dengan kuasa-Mu, supaya mereka mempergunakan otoritas mereka untuk menolong rakyat. Supaya mereka menggunakan otoritas mereka untuk benar-benar membawa bangsa ini keluar dari kondisi krisis. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengasihi dan memberkati bangsa ini. Kami sebagai rakyat-Mu, sebagai rakyat Indonesia, sebagai rakyat yang Engkau percaya ya Tuhan, untuk berada di tengah-tengah negeri ini, mampukan kami ya Tuhan, supaya kami juga menunjukkan kepedulian kami kepada bangsa ini, melalui kesediaan kami untuk terus berkarya dan melakukan hal-hal yang baik, untuk terus menghadirkan damai sejahtera, untuk menghadirkan hal-hal yang baik di tengah-tengah kondisi bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau pun memakai gereja-Mu untuk terus berada di tengah-tengah bangsa ini, menjadi terang bagi bangsa ini. Karena itu berkati gereja kami Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi berkat. Kami bersyukur untuk limpahan berkat dan anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kami selama ini. Dan mampukan kami untuk terus mewujud nyatakan kehadiran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan syukur kita diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Saudaraku, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan syukur atas segala limpahan berkat dan anugerah-Mu. Kami datang membawa persembahan kepadamu. Kami mau belajar untuk menjadi saluran berkat-Mu, bukan hanya menggenggam dan menikmati berkat-Mu bagi diri kami sendiri. Inilah persembahan kami bawa dengan sukacita. Sucikan dan kuduskan persembahan kami ya Tuhan, dan kiranya Engkau berkenan menerimanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.